Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Baik. Saudara, saya percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, dalam kondisi apapun, ya kita sudah lama tidak berjumpa. Terakhir tahun 2019 saya di sini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan di dalam penuh dengan kemenangan. Topik saya, khotbah saya pagi hari ini saya akan berbicara mengenai walking by faith atau berjalan dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kekristenan itu sangat ditentukan oleh iman kita masing-masing. Amin. Saudara, kita tidak bisa mendompleng orang lain untuk bisa masuk surga atau mendompleng orang lain di dalam perjalanan kita dalam hidup ini. Nah saudara, iman itu penting kenapa? Karena saya percaya saudara nanti kita akan membahas lebih jauh. Banyak orang Kristen berpikir begini, bahwa iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan kita sama Tuhan ketika kita sedang menghadapi satu kebutuhan. Ketika kita sedang menghadapi satu masalah. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita sedang ada masalah, kita sedang ada kebutuhan, maka kita perlu iman. Gak salah memang, tetapi iman itu adalah sebuah perjalanan sebenarnya. Saudara, faith is a journey. Iman itu adalah sebuah perjalanan. Maka itu saya mengambil topik adalah berjalan dengan iman kita. Saudara, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-17, ayat yang terkenal saudara. Sebuah ayat yang membuat pada akhirnya gereja Protestan lahir saudara. Roma pasal 1 ayat ke-17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang seperti apa? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada orang benar di sini? Apakah kita orang benar di sini? Orang benar akan hidup menjalani kehidupannya oleh karena apa? Iman. Nah di sini dijelaskan bahwa iman itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Artinya iman ini adalah sebuah perjalanan dimulai dari iman, progresif di dalam iman, berakhir dalam iman. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan iman kita. Saudara yang dikasihi, kalau Paulus sendiri mengatakan bahwa dia memelihara iman, berarti saudara dan saya perlu memelihara iman. Coba katakan sama saya, walaupun Anda pakai masker, katakan pelihara iman saya. Pelihara iman kamu. Artinya saudara, kalau kita bicara soal pelihara iman, iman itu bisa goncang. Berapa banyak saudara dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak orang Kristen yang goncang. Karena ada orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan meninggal. Karena kondisi ekonominya babak belur. Mereka bertanya di mana Tuhan. Saudara, banyak orang yang tinggalkan Tuhan loh. Enggak sedikit. Bukan cuma sekedar pandemi saja. Tapi dalam kehidupan modern membuat banyak orang meninggalkan imannya sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, iman bukan cuma sekali saja waktu kita terima Yesus. Iman bukan cuma sekali saja muncul waktu kita sakit atau waktu ada kebutuhan, waktu ada masalah. No. Iman adalah perjalanan. Boleh katakan amin. Nah saudara, iman bukan cuma penting buat saudara, tapi juga penting buat Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat ayat berikutnya dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Alkitab berkata dengan jelas begini saudara. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan kalimat berikutnya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Artinya ketika Yesus nanti datang yang kedua kali. Dia berkata begini. Adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan waktu datang kedua kali, dia itu mencari iman saudara dan iman saya loh. Halo? Dia tidak berkata waktu dia datang kedua kali, apakah dia menjumpai saudara lagi di gereja atau lagi di bioskop. No. Dia tidak berkata bahwa aku datang nanti kedua kali, apakah aku menjumpai kamu lagi pelayanan atau lagi enggak nih. Enggak, tapi dia bilang ada iman enggak. Berarti saudara,
Ada kemungkinan orang bisa saja dalam pelayanan, dalam ibadah, tapi kalau imannya sudah luntur. Halo, betul nggak? Makanya kita perlu jaga iman kita, saudara. Sekali lagi katakan jaga iman. Jadi bagi Allah, Allah melihat bahwa iman itu penting. Bagi saudara, iman itu juga penting. Amin. Ibrani 11 ayat 6, saya kasih beberapa ayat terlebih dahulu, nanti saya akan menjelaskan iman itu penting dan itu menunjukkan apa sebenarnya buat saudara dan saya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Saya baca ya. Tetapi tanpa iman. Apa? Tanpa iman. Kalau enggak ada iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang kepengen diperkenan oleh Tuhan. Semua orang mau diperkenan Tuhan. Karena kalau perkenanan Tuhan ada pada kita, if the favor of God ada pada kita, kita diperkenan Tuhan. Jalan kita jadi mudah. Betul nggak? Tuhan akan buka jalan karena there is a favor. Saya banyak mengalami waktu saya awal-awal bekerja di bank, waktu saya pertama bekerja. Sesuatu facility, sesuatu yang saya tidak mungkin bisa dapat. Sebagai seorang trainee, Tuhan berikan oleh karena apa? Favor of God. Nah, bagaimana saudara bisa diperkenan oleh Tuhan? Alkitab jelas mengatakan karena iman. Tanpa iman orang tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di sini? Ada? Haleluya, katakan amin. Nah, saya perlu jelaskan sedikit. Terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Kenapa iman ini penting buat saudara dan saya? Ini akan berlaku buat kehidupan saudara dan saya. Kalau tadi saya katakan bagi Allah iman itu penting. Sekarang saya mau sampaikan pada saudara, bagi saudara iman itu juga penting. Bahasa Indonesia bilang begini, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saya perlu tunjukkan ayat-ayatnya buat saudara supaya saudara tahu basis saudara adalah firman Tuhan. Basis kita bukan pengetahuan kita manusiawi ya. Ibrani 11 ayat 1 saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, terjemahan bahasa Indonesianya begini nih saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti Anda kalau mengharapkan sesuatu, belum kelihatan kan? Kalau berharap kan belum kelihatan, belum ada di tangan kita, betul? Kalau sesuatu yang sudah di tangan kita, kita nggak perlu harapkan lagi kan? Sesuatu yang Anda masih harapkan, dasarnya harus iman. Terjemahan bahasa Indonesia bilang begitu. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa bukti, iman itu adalah bukti. Bukti dari apa? Segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi gini, oleh karena iman, perhatikan sini. Dalam bahasa Indonesia dulu saya jelaskan. Oleh karena imanlah sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi. Saya ulangi ya. Karena iman kita, dasar iman, maka apa yang kita harapkan, apa yang belum kita lihat, apa yang belum ada pada kita, tapi itu yang kita harapkan, itu bisa terjadi. Sebab Allah adalah Allah yang bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih menarik, saudara. Ayo kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James, saya mau sampaikan saudara begini. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Coba katakan sama saya begini, substance. Substance itu substansi bahasa Indonesianya. Atau materi, coba katakan sama saya materi. Bapak ibu saudara, Alkitab bahasa Inggris berkata bahwa iman adalah materinya, bahan bakunya, agar apa yang kita harapkan, apa yang tidak kita lihat, apa yang belum ada pada kita terjadi. Itu materinya. Saya tanya sama saudara, Yesus masternya bikin mujizat bukan? Master? Pernah nggak di Alkitab bilang bahwa Yesus tidak bisa bikin banyak mujizat? Ada. Di mana? Di kampung halamannya. Mau tahu kenapa?
Karena mereka nggak percaya, mereka nggak punya iman, nggak punya materi untuk bisa bikin mujizat. Jadi bukan berarti Yesus nggak mau atau nggak bisa bikin mujizat, tapi dia nggak nemu materinya. Saya suka kasih contoh begini, saudara. Contoh saya contoh klasik, yang saya sering ulang, tapi gampang untuk dimengerti. Ada yang suka nasi goreng di sini? Udah pada makan pagi kan? Saudara, Anda nggak mungkin sekalipun Anda jago bikin nasi goreng, tapi kalau Anda nggak pernah lihat ada nasinya, ada kecapnya, ada minyaknya, ada telurnya, ada dagingnya, hanya ada tempat panci penggorengan tok. Bisa jadi nasi goreng. Kalaupun Anda jago bikin nasi goreng, bisa bikin nasi goreng. Nggak bakal. Kalaupun jadi namanya nasi goreng imajiner kan? Artinya apa? God is the master of all miracles. Allah adalah ahlinya, masternya dari mujizat. Tapi dia perlu iman saudara. To make it happen. Untuk membuat itu terjadi. Kalau Anda sadar ini, maka iman itu penting. Sikut sebelah saudara gini, iman itu penting bro. Haleluya. Nah, berjalan dengan iman, saya ulangi saudara, berjalan dengan iman tidak berarti hanya hidup saudara dipenuhi oleh mujizat dan perkara supranatural saja. Nah. Orang yang berjalan dengan iman tidak berarti hidupnya hanya dipenuhi oleh perkara mujizat dan supranatural saja. Walaupun itu adalah bagiannya. Tapi ada 3 hal yang menunjukkan kalau Anda berjalan dengan iman sebenarnya itu apa. Waktu Anda berjalan dengan iman sebenarnya sedang apa sih? Anda sedang menunjukkan apa? Memperlihatkan apa? 3 hal. Saya sebutkan satu-satu, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Itu sedang menunjukkan cara hidup Anda setiap hari sebenarnya. Cara hidup orang Kristen setiap hari itu gimana sih? Iman itu memperlihatkan cara hidup saudara. Yang kedua, iman itu memperlihatkan ketergantungan saudara, ketergantungan saya dengan Tuhan. Ada lo orang Kristen ke gereja tetapi tidak mengandalkan Tuhan, ada lo yang begitu. Ada saudara, pakai kekuatannya sendiri, pakai caranya sendiri, pakai macam-macam. Tapi yang kedua ini adalah ketergantungan saudara sama Tuhan. Yang ketiga, iman itu sebenarnya memperlihatkan fokus Anda kepada Tuhan atau ke yang lain. 3 hal ini saya mau bagi sama saudara di bagian terakhir ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan sekali lagi Anda sudah ngerti pentingnya iman buat saudara. Dalam hidup yang mustahil. Ada amin? Yang pertama kita belajar ya. Anda siap belajar? Oke. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang belajar percaya. Cara hidup yang belajar percaya. Saudara dikasih Tuhan, percaya itu perlu belajar. Adalah proses belajar. Pertumbuhan iman saudara adalah proses belajar. Suatu hari Yesus diberitahu oleh orang yang dikasihi oleh orang utusan Maria dan Marta. Dikasih tahu begini, bahwa Lazarus atau disebut orang yang kau kasihi itu sedang sakit. Yesus tahu itu sakit. Seharusnya kalau sakit segera dia datang toh. Itu kan gembala yang baik begitu tuh saudara. Semua jemaat mau begitu tuh. Gembala kalau dikasih tahu sakit dia segera datang gitu. Tapi ternyata Yesus gak datang. Sengaja memperlambat langkahnya 2 hari. Sampai Lazarus sudah mati. 4 hari dikubur sudah telat. Lalu Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Now sekarang kita pergi. Udah telat justru dia baru pergi. Kenapa? Ayo kita baca Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Oh haleluya. Semoga Anda belajar sesuatu pagi hari ini. Amin. Tetapi syukur aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Jadi Tuhan itu bikin sesuatu telat baik juga buat saudara dan saya. Rupanya. Haleluya.
supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita sekarang pergi sekarang kepadanya. Siapa yang mau belajar percaya? Oke. Adakah saudara di antara saudara yang punya rasa takut? Pernah punya rasa takut? Di saat Anda merasa takutnya luar biasa, di situ Anda belajar percaya. Tuhan pasti beri kekuatan kepadamu. Saudara pikir kalau percaya itu nggak ada rasa takut? Siapa bilang? Saudara pikir orang percaya itu adalah orang yang nggak pernah ragu? Siapa bilang? Tapi saudara dengan percaya itu walaupun di tengah keraguan, di tengah rasa takut, belajar tetap melangkah di tengah rasa takut. Tetap melangkah di tengah walaupun ada keraguan, tetap percaya dan tetap melangkah. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel melewati Laut Kolsom dong? Pernah dengar ceritanya dong? Paling tidak nonton filmnya ya. Saudara pikir laut terbelah itu kenapa? Ada angin meniup laut itu dong. Betul ya? Itu kan bukan teknologi. Dulu belum ada teknologi. Kalau sekarang bisa pakai teknologi, pakai efek ya toh. Saudara itu angin besar meniup laut itu. Sehingga laut itu tertiup dan akhirnya membentuk tembok. Betul? Sehingga tanah di bawahnya itu kering. Itu hanya bisa Tuhan tuh yang bikin. Pertanyaan saya, apakah air itu yang membentuk tembok itu masih ada suaranya enggak? Bersuara enggak kira-kira? Suaranya pasti keras loh. Wah, angin yang tiup begitu pasti suaranya ada keras, betul. Paling tidak ada percikan air enggak? Nah, yang mau lewat nih, perhatikan. Yang mau lewat nih, itu bukan cuma anak muda. Ada oma, ada opa, ada cucu. Saudara jangan berpikir mereka lewat itu dengan penuh keberanian. Wong sebelumnya teriak-teriak sama Musa kok. Penuh dengan rasa takut. Nah, saya percaya waktu mereka jalan di tengah bisa saja berpikir begini. Coba perhatikan. Ntar kalau airnya balik mati nih gua, bisa begitu enggak? Itu apa tuh? Rasa takut saudara. Tapi karena ada Musa yang memimpin di depan, dia tetap berjalan. Artinya bangsa Israel dipimpin oleh Musa berjalan dengan rasa takutnya. Tapi tetap belajar percaya di tengah kondisi seperti ini. Ketika Anda harus menunggu, belum kunjung datang. Belajar percaya, jangan gak sabaran. Bukankah saudara Abraham dijanjikan dia punya anak? Usia udah mau 100 tahun, istrinya sudah menopause, gak mungkin punya anak. Tapi harus apa? Belajar percaya. Kadang-kadang dalam hidup saudara, saya pernah khotbahkan satu khotbah yang namanya waiting room. Saudara kadang-kadang Anda ada di dalam waiting room of your life. Ada waktunya di mana engkau berada di ruang tunggu kehidupan. Rasanya nggak tahan, rasanya nggak kuat. Nunggu mau berapa lama lagi. Di situ Anda belajar percaya. Daud pernah berkata, di tengah aku rasa takut, aku percaya kepadamu, bukan? Di tengah-tengah seperti Abraham, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Walaupun secara fisik it's impossible. Walaupun dia lihat istrinya, sudah gak mungkin punya anak. Di saat menanti-nantikan itu, belajar percaya. Belajar percaya, coba katakan belajar percaya. Barangkali dalam 2 tahun terakhir ini Anda punya mengalami kesusahan, penderitaan. Belajar percaya. Bukankah yang namanya Ayub saudara, yang sudah kehilangan semuanya, belajar percaya. Ketika Anda belajar percaya, Anda sedang melatih diri Anda untuk tetap beriman kepada Tuhan. Tidak lepas imanmu. Amin. Paling susah di tengah masa sulit adalah orang disuruh menabur. Belajar percaya. Halo. Bahwa mujizat bisa terjadi, amin.
Yang namanya Ishak di tengah kelaparan, Tuhan bilang kamu jangan pergi ke Mesir ya. Tinggal di sini, di tengah kekeringan. Alkitab jelas mengatakan di dalam Kejadian 26, menaburlah Ishak di tengah-tengah kekeringan. Kenapa? Ishak belajar percaya sama Tuhan. Mempercayakan keuangannya, masa depannya kepada Tuhan. Belajar percaya. Coba sikut lagi sebelah saudara. Belajar percaya. Haleluya. Ada amin? Jadi banyak hal saudara ya. Di tengah hidup saudara mungkin Anda lagi khawatir tentang masa depan. Belajar percaya. Selalu belajar percaya. Coba sekali lagi belajar percaya. Lagi susah, belajar percaya. Amin. Lagi menunggu belum ada hasilnya, belajar percaya. Haleluya. Saudara, ketika pandemi awal masuk di tahun 2020, saya cuma berkata begini sama Tuhan. Tuhan, engkau mau bikin mujizat keuangan apa lagi? Kalau saya melihatnya begitu saudara. Kalau lagi ada masa susah, lagi masa sulit, Anda harus lihatnya dari kacamata Tuhan. Tuhan mau bikin apa lagi di sini mujizat buat saya? Saya nggak mungkin cerita sama saudara karena waktu ya. Itu begitu banyak dari tahun 2020 sampai 2 minggu terakhir kemarin. Tuhan bikin banyak mujizat. Kenapa? Belajar percaya. Ada amin? Yang kedua, ketergantungan sama Tuhan adalah gambaran dari bagaimana Anda berjalan dengan imanmu. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya Tuhan sedang mau saudara dan saya sepenuh hati percaya sama Tuhan, menyerahkan masa depanmu pada Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Apakah Anda gak belajar dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini? Ini udah mau 3 tahun ya, bentar lagi ya, masa pandemi ya. Apakah kita gak belajar apa dalam 2 tahun terakhir ini, 2 tahun lebih, bahwa uang saudara, uang saya, jabatan saudara, jabatan saya, pekerjaan saudara, pekerjaan Anda punya bisnis, tidak bisa menolong saudara. Yang membuat saudara bisa sampai hari ini saya percaya kita harus belajar apa? Mengandalkan Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan. Mau bikin apa saudara? Ada amin saudara? Secara khusus tahun 2021 bulan Juni sampai Agustus itu mengerikan. Halo, benar? Saya nggak mau cerita-cerita itu untuk membangkitkan saudara punya memori itu. Tapi karena firman Tuhan ini perlu untuk saudara belajar. Orang dekat kita, orang yang di sekitar kita, tiba-tiba kok nggak ada lagi. Betul nggak saudara? Saudara, apa yang terjadi sih kalau udah kayak gitu? Cuman bisa bergantung pada Tuhan. Disitulah Anda belajar percaya sama Tuhan. Sumber dari segala sumber kehidupan ini adalah Tuhan. Bukan duitmu, bukan temenmu, bahkan dokter nggak bisa nolong saudara. Salah satu jemaat saya tahun lalu, saturasi oksigennya turun, drop bener saudara. Saat ditabung oksigen nggak ada, rumah sakit full. Saya telepon seorang dokter yang saya kenal. Dok, jemaat saya, termasuk ini dia adalah sahabat saya juga, sedang ngalamin begini dok. Bisa bantu untuk carikan rumah sakit untuk ICU? Dia jawab saya begini, hari gini you telepon saya juga nyarinya susah. Mau bisa apa? Anda hanya bisa bergantung sama Tuhan. Betul apa enggak saudara? Coba bilang bergantung sama Tuhan. Di situ kita bisa tahu sumber hidup ini, bahwa lewat peristiwa-peristiwa ini hidup kita sebenarnya fragile. Hidup saudara dan hidup saya adalah rapuh. Di situ kita harus berjalan dengan iman. Di situ kita harus belajar bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Mau bergantung sama Tuhan? Bergantung sama Tuhan itu artinya apa? Anda tahu, tidak mendua hati dalam hidup ini. Cerita dikit ya. Anda boleh catat di Alkitab saudara, saya nggak bacakan karena waktu. 2 Tawarikh 20, Anda baca seluruh pasal. Ya.
2 Tawari 20. Biasanya kalau jemaat disuruh baca, nggak semua suka baca gitu ya. Tapi saya dorong supaya saudara jemaat Anda mau baca ya. 2 Tawari 20. Supaya saya kasih ringkas ceritanya, waktu Anda baca Anda akan ngerti cerita itu. Raja Yosafat suatu hari lagi diserang musuh, ada 3 musuh sekaligus mengepung dia. Lalu dengar baik-baik. Ada orang memberitahu kepada Yosafat bahwa musuh sedang datang kepada kamu. Berita ini bukan hoax. Saya beritahu saudara, berita ini bukan hoax. Berita ini adalah realitas, musuh sedang datang. Pertanyaan saudara, ketika Anda dapat berita yang bukan hoax, dan itu adalah reality, realitas, apa reaksi saudara? Yosafat mengandalkan Tuhan. Maka dia mengatakan kepada seluruh orang di Yehuda, keluarga, mari kita cari Tuhan, kita puasa sama Tuhan, kita datang. Ketergantungannya dan percayanya sama Tuhan membuat Tuhan 3 musuh ini saling perang dan mereka porak-poranda dan meninggal dengan sendirinya. Sehingga Yosafat tinggal datang menjarah dan mengambil apa yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya. Hari ini ketergantunganmu membuat Tuhan bergerak. Ketergantunganmu membuat Tuhan membela saudara. Di tengah situasi apapun. Katakan amin. Ketiga terakhir. Iman menggambarkan fokusmu kepada Tuhan. Anda fokus kemana sih? Mata kita kemana? Iman kita fokusnya kemana? Ibrani 12 ayat kedua firman Tuhan bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya fokuslah kepada Yesus. Kenapa? Dia akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lewat fokus terus kepada Tuhan, imanmu terus akan dibawa kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sadarkah saudara, ketika Anda berjalan dengan iman sebenarnya Anda sedang memfokuskan kepada Tuhan, bukan kepada keberadaanmu sekitar saudara. Hidup ini kata Paulus adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya saudara, situasi di sekitar saudara mungkin boleh menakutkan. Boleh tidak kondusif. Boleh membuat saudara khawatir. Tapi fokusmu kemana? Bangsa Israel menjadi ketakutan ketika fokus mereka bukan ke Tuhan. Anda mungkin punya keterbatasan. Yes, setiap orang punya keterbatasan. Setiap orang punya ketidakmampuan. Yes. Tapi jangan fokus ke sana. Fokusmu harus kepada Tuhan. Begini saudara. Simpelnya begini. Ketika Anda fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, tidak heran yang muncul adalah menggerutu. Tidak heran yang muncul dari mulut kita komplain. Tidak heran yang muncul dari mulut kita adalah kecewa. Tidak heran yang muncul dalam hidup kita adalah rasa takut. Karena kita fokus kepada persoalan kita. Tapi ketika fokus kita kepada Tuhan, maka kita melihat kebesaran Tuhan. Maka kita lihat janji Tuhan. Maka kita lihat kuasa Tuhan. Maka kita lihat penyediaan Tuhan. Maka kita lihat jalan keluar dari Tuhan. Maka kita lihat kesetiaan Tuhan. Maka kita lihat bagaimana Allah memelihara kita. Yang ada adalah ucapan syukur. Tahu gak saudara, kalau Anda di tengah masalah lebih banyak komplain, makin susah. Tapi justru Anda perlu ucapan syukur sebagai obat di tengah masalah. Seorang psikolog berkata begini. Psikolog Kristen. Orang yang beriman kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan, adalah orang yang sedang melepaskan dirinya dari stres yang berat. Karena percaya sama Tuhan, berserah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan adalah obat nomor 1 menyembuhkan orang stres. Sekarang banyak orang ngomong healthy, yang penting health. Ya karena memang banyak orang yang sakit. Percaya bukan karena melihat. Kesimpulan saya, teruslah bergerak. Sekalipun ada rasa takut, teruslah move on. Sekalipun ada rasa khawatir. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Ebenezer,
Kalau Tuhan sudah memimpin saudara sampai hari ini, Tuhan akan memimpin saudara 2023, 2024. Ada amin. Allah Immanuel beserta kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita berdoa, kita datang kepada Dia. Tidak ada satu pun Tuhan dalam hidup ini yang kebetulan, tanpa perhatian dan tanpa matamu yang melihat. Pagi hari ini Kau mengajar kami umat-Mu untuk bisa berjalan dengan iman. Walking by faith. Karena iman Engkau yang sedang mencari dan penting buat Engkau, penting buat kami. Di tengah situasi yang mustahil, banyak hal yang kami tidak bisa perbuat. Tapi hanya dengan iman percaya padamu, substansi materi itu bisa ada dan terjadi yang namanya mujizat, yang namanya jalan keluar, yang namanya kemenangan, yang namanya kekuatan. Berkati umat-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh selesai meteraikan firman-Mu, buat kekuatan di pekerjaan, di rumah tangga, dalam bisnis mereka, dalam hidup pribadi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya, katakan amin. God bless you all.